Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahdan Ali, NIM 22 OSP 688, kelas 2D. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit terkait PLC, di mana video ini saya buat untuk tugas MIT, mata kuliah PLC, yang diampu oleh Bapak Taufik dan Bapak Lutfi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian PLC. Jadi di sini menurut NEMA atau National Electrical Manufacturing Association mendefinisikan PLC sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmatika untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul input atau output digital maupun analog. Berikutnya itu komponen utama PLC. Jadi pada PLC komponen utamanya yaitu yang pertama prosesor yang berfungsi untuk menjalankan program pada PLC sekaligus memproses. Kemudian yang kedua modul input output berfungsi untuk menerima sinyal dan mengaktifkan berbagai macam piranti. Yang ketiga ada memori berfungsi untuk menyimpan program. Dan yang keempat tentunya ada power supply atau catu daya. Yang berikutnya sejarah PLC. Jadi PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan alasan utama untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan pengganti sistem kontrol mesin yang masih berbasis relay. Produk PLC pertama di dunia yaitu Modicon 084. Kemudian jenis-jenis PLC. Jadi PLC dibagi menjadi dua, yaitu ada PLC dengan jenis yang compact dan ada yang modular. Jadi PLC compact, ciri-cirinya itu seluruh komponen menjadi satu. Biasanya dia berukuran kecil dan jumlah input atau outputnya sedikit. Sedangkan modular, tiap-tiap komponennya terpisah ke dalam modul-modul dan memungkinkan untuk diekspansi. Nah, kelebihan PLC dibandingkan dengan microcontroller dan relay yaitu scan times-nya lebih cepat, lebih hemat ruang dan biaya, kemudian paling cocok untuk mengotomatisasi sejumlah besar tugas proses yang perlu diotomasi. Jadi yang selanjutnya itu spesifikasi PLC, di mana seperti yang kita ketahui PLC ini tentunya memiliki banyak merek dan tipe. Di sini yang pertama ada PLC Omron dengan tipe CP1L L20DRA, di mana PLC Omron CP1L L20DRA ini dia suplai tegangannya AC dan pin digital inputnya ada 12 dan outputnya ada 8 dengan output relay. Kemudian kapasitas programnya itu 5000 step atau 5000 rang. Kemudian yang kedua masih dari merek Omron, ada CP1L L14DRD, di mana PLC dengan tipe CP1L L14DRD ini suplai tegangannya itu DC dan memiliki 8 pin digital input dan 6 pin digital output dengan output relay. Kapasitasnya sama 5000 step atau 5000 rang. Kemudian ada lagi PLC Omron CP1E S10DRD. Ini juga masih menggunakan supply DC dengan jumlah digital pin input ada 6
dan digital outputnya ada 4. Kemudian tipe outputnya sama relay, tetapi yang berbeda di sini dari kapasitas rangnya yaitu cuma 2000. Kemudian dari merek Mitsubishi, di sini ada model FX1S, 10MR, ES atau UL. Jadi FX1S ini dia memiliki 6 input dan 4 output. Dengan tipe outputnya itu relay. Kemudian power supply-nya itu ada menggunakan tegangan AC dengan rating dari 85 sampai 264 volt AC. Jadi ES yang dimaksud sini yaitu AC power supply dengan spesifikasi dunia dan menggunakan relay sebagai outputnya. Kemudian ada model FX1S 10MT DSS. Jadi pada merek Mitsubishi ketika ada di sini tulisan MT, maka outputnya itu transistor. Dan angka 10 ini merupakan jumlah modul input dan output pada PLC tersebut. Di sini di dalam datasheet inputnya 6 pin digital dan outputnya ada 4 pin digital. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di sini MT berarti outputnya transistor. Berbeda dengan yang di atas tadi MR berarti outputnya relay. Nah, kemudian sini ada DSS. Jadi DSS ini merupakan kode bahwa PLC jenis ini menggunakan DC power supply dengan spesifikasi word specification, kemudian DC source transistor output. Jadi outputnya itu adalah transistor. Kemudian ada model FX1S 10MR DS. Sama seperti yang tadi, ini angka 10 menunjukkan bahwa jumlah input dan output pada PLC jenis ini ada 10, di mana pin inputnya 6 dan outputnya 4 dengan tipe output itu relay. Kemudian power supply-nya itu 24 volt DC plus minus 15%. Di mana PLC ini bisa dilihat di sini dari segi dimensinya sudah tertera. Kemudian yang terakhir itu ada di sini ada kode DS pada model PLC Mitsubishi. Jadi DS itu bisa dilihat di sini keterangan dia artinya DC power supply, word specification dan relay output. Dan sudah terregistrasi CE dan UL. Selanjutnya ada PLC Siemens. Jadi di sini bisa dilihat PLC Siemens di sini ada 4 tipenya. Dibedakan dari CPU. Yang pertama ada CPU 1211C, CPU 1212C, kemudian 1214C dan CPU 1215C. Di mana pada yang 1211C ini dia memiliki digital input ada 6, outputnya ada 4, kemudian memiliki 2 pin input analog. Terus yang di 1212C input digitalnya ada 8, kemudian pin output digitalnya ada 6, serta dengan 2 pin input analog. Selanjutnya yang tipe 1214C, di sini dia ada 14 input digital dan 10 output digital serta 2 input analog. Yang terakhir ada CPU 1215C. Jadi pada jenis ini dia memiliki 14 input digital dan 10 output digital serta 2 input analog dan 2 output analog. Nah, pada PLC jenis 1211C ini bisa dilihat
memorinya itu 4096 byte, dan yang 1212C juga 4096 byte. Kemudian yang 1214C kapasitas memorinya itu 8192 byte, sama juga dengan yang 1215C. Kemudian ada signal modul atau SM ekspansi. Jadi pada PLC ini yang bisa diekspansi, ini bisa ditambahkan 2 modul lagi yang di 1212C. Kemudian yang di 1214C masih bisa ditambah 8 modul. Begitu juga yang di 1215C bisa ditambah 8 modul. Nah, bisa dilihat di bawah sini ada pulsa output. Jadi semua jenis CPU ini pulsa outputnya ada 4. Kemudian memory card bisa ditambahkan pada PLC dan ini opsional tergantung pemakaian. Nah, ini komunikasinya menggunakan Ethernet. Pada 1211C dan 1212C dia cuma memiliki satu port Ethernet. Dan pada yang CPU 1215 dia menggunakan 2 Ethernet komunikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengontrolan motor induksi forward reverse menggunakan PLC Omron CP1L L20DRA dengan 4 timer. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk merubah arah putaran pada motor induksi, tentunya kita akan merubah salah satu input sumbernya dari fasa RST, kemudian ditukar salah satunya. Nah, di sebelah kiri ini merupakan gambar wiring diagram pada PLC, dan di sebelah kanan ada ladder diagram. Kemudian di bawah ada tabel I/O list, di mana I/O list yang kita gunakan sini ada 4. Ada tombol start, stop, kemudian outputnya itu ada kontaktor forward dan kontaktor reverse dengan semua tipe digital, input maupun output. Baik, langsung saja. Jadi hubungan antara wiring dan ladder diagram yaitu di sini ada push button start. Ketika push button start ini ditekan, maka pin input 01 akan terhubung ke minus 24 volt DC, sedangkan plusnya ini sudah terhubung ke COM. Jadi ketika push button ini ditekan, maka pin input yang berada di pin 01 ini akan aktif dan akan merubah kontaknya yang ada pada di ladder diagram ini. Bisa dilihat di sini ada kontak NO start. Jadi ketika push button start ini ditekan, maka kontak ini akan berubah menjadi close dan mengaktifkan coil utama yang diberi nama run, sekaligus kontak NO run ini akan latching. Kemudian yang di bawahnya juga ini akan latching sebagai MCR kedua-duanya. Nah, ketika setelah tombol start ini tekan, maka kontaktor forward akan langsung aktif dan motor berputar secara forward selama 5 detik, di mana kontaktor forward ini berputar secara selama 5 detik, dibatasi menggunakan timer 1. Setelah timer 1 ini selesai menghitung setelah 5 detik, kemudian timer 1 ini energize dan kontak-kontaknya berubah. Di mana di sini ada kontak NC-nya yang terhubung ke coil kontaktor forward, maka di sini akan otomatis terputus dan mengaktifkan timer 2. Setelah timer 2 ini aktif selama 3 detik,
kemudian energize lagi, lalu kontak-kontaknya akan ikut berubah, di mana setelah energize, kontaktor 2 ini akan mengaktifkan kontaktor reverse melalui kontak NO yang ada di sini. Ini akan berubah menjadi close, dan kontak NO yang ada di sini yang masuk ke timer 3. Lalu motor akan berputar secara reverse selama 50 detik. Setelah timer 3 ini energize, maka kontak-kontaknya akan berubah lagi. Bisa dilihat di sini, timer 3 ini akan memutus aliran arus yang ke coil kontaktor reverse melalui kontak NC yang ada di bawah ini. Ini akan terputus atau open, dan akan memutus aliran yang masuk ke timer 1 secara tidak langsung. Setelah timer 1 ini terputus, maka program ini akan berulang atau reset. Kemudian begitu seterusnya hingga tombol stop ditekan. Jadi ketika tombol stop ini ditekan, pin input pada 03 ini akan aktif dan akan merubah kontaknya yang ada di sini. Ini akan menjadi open. Kemudian program akan berhenti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan satu timer dan menggunakan compare. Jadi hubungannya masih sama seperti tadi. Ketika tombol start ditekan, maka kontak NO pada ladder diagram ini akan berubah menjadi close. Kemudian output ini atau yang diberi nama run ini akan aktif, dan kontak NO yang berada di bawah ini sebagai latching juga akan close, sehingga timer 1 aktif. Nah, bisa dilihat di sini pada MCR yang sini, ketika tombol start ditekan dan coil run ini aktif, maka ini akan close. Bisa dilihat di sini kita menggunakan compare, di mana dari detik 160 milisecond sampai 110 milisecond, dalam hal ini 5 detik, arus diperbolehkan lewat menuju kontaktor forward, coil kontaktor forward, sehingga motor induksi akan berputar secara forward selama timer 1 ini menghitung dari 160 milisecond hingga 110 second. Nah, setelah melewati 110 second, dalam hal ini 109 second, maka coil kontaktor forward ini akan mati. Kenapa? Karena di sini sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian di bawahnya ini ada lagi compare. Di sini batasnya itu dari 80 milisecond hingga 30 milisecond. Jadi dalam rentang waktu 80 milisecond hingga 30 milisecond ini, kontaktor reverse akan aktif. Setelah itu akan mati lagi, dan di sini bisa dilihat ada kontak NC timer 1. Jadi setelah ini menghitung hingga timer 1 ini menghitung hingga 0 detik, maka dia energize dan kontak ini berubah menjadi open, kemudian mereset semua sistem, dan timer ini akan menghitung lagi mulai dari 160 milisecond hingga tombol stop ditekan. Jadi ketika tombol stop ini ditekan, maka pin input yang berada pada pin 03 ini akan aktif dan akan merubah kontaknya. Di sini bisa dilihat kontak NC ini akan terputus dan program berhenti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.